Saudara, kenaikan harga-harga komoditas mulai dari CPO hingga minyak dunia terus mengerek inflasi global. Nah, di dalam negeri salah satu kebijakan yang bisa jadi bantalan inflasi adalah suku bunga. Sebenarnya kapan waktu yang tepat untuk menaikkan suku bunga? Pagi ini kita akan berbincang dengan Satria Sambiantoro, Kepala Ekonom Bahana Sekuritas. Halo Satria, selamat pagi. Halo, selamat pagi, Ridi. Oke, ini minggu depan 23 sama 24 BI akan RDG untuk menentukan suku bunga. Hitungannya udah hampir 2 tahun berarti nih suku bunganya tetap di 3,5%. Tapi sekarang ada dinamika yang sangat tinggi mulai dari The Fed lalu juga inflasi global. Nah, pekan depan nih apa yang harus BI lakukan, Satria? Karena kalau suku bunganya kecepatan naik beresiko, tapi kalau turun terlambat juga beresiko. Bagaimana, Satria? Ya, sebenarnya kemungkinan besar pandangan kami dari Bahan Sekuritas adalah kemungkinan BI belum akan menaikkan suku bunga dalam bulan ini ya. Kami rasa BI akan melihat terlebih dahulu tentang kebijakan fiskal domestik, terutama dari sisi kenaikan energi, sebelum memutuskan terhadap kenaikan tingkat suku bunga. Jauh ini memang inflasi ini masih relatif terkendali dan pergerakan rupiah, walau melemah dalam beberapa hari terakhir itu cenderung masih lebih kuat dibandingkan pelemahan mata uang regional lainnya. Hmm, oke, ini ada inflasi, ada nilai tukar rupiah. Berarti sebenarnya indikatornya apa sih yang harus dipenuhi begitu ya supaya atau untuk menaikkan suku bunga akan dilakukan oleh Bank Indonesia? Ya, memang harus ada satu pelemahan rupiah yang sangat signifikan, dan kedua itu ada kenaikan inflasi yang bersifat pass-through atau second round ya. Jadi kalau misalnya data lagi dinaikkan atau tarif dasar listrik dinaikkan, itu inflasi yang hanya bersifat administer price, jadi on paper. Nah, pertanyaannya adalah apakah kenaikan misalnya energi itu juga akan diikuti oleh kenaikan harga bahan makanan pokok dan harga inflasi ini dan lain-lain. Saya rasa kalau hitungan kami itu masih belum terjadi ya, gitu. Pass-through efeknya masih akan terkendali. Kalau nilai tukar rupiah bagaimana saat ini kan sudah berapa? 14.600-an ya rupiah. Itu juga masih terbilang dalam kerangka yang cukup aman. Ya, saya rasa itu sebenarnya ada miskonsepsi terhadap pelemahan rupiah ya. Bisa dibilang sebenarnya dalam 1 bulan terakhir atau bahkan year to date ya, itu tahun ini, rupiah justru menguat terhadap mata uang Asia lain. Memang terhadap US dollar kita melemah. Pelemahannya itu hanya sekitar -2% lah dalam 1 bulan ini gitu loh. Nah, tapi kalau dilihat mata uang lain sebenarnya pelemahannya justru lebih dalam gitu. Seperti di yang Taiwan dollar, South Korean won, Chinese yuan, Japanese yen itu melemahnya dari 6 hingga 8%. Itu Japanese yen bahkan dalam 1 tahun itu melemahnya hampir 20% sendiri. Oke. Berarti sebenarnya masih cukup terbilang baik, tapi kalau nih misalnya bulan ini BI masih sepertinya akan mempertahankan angka 3,5%, misalnya dalam bulan-bulan ke depan ada skenario bunga naik, apa sih dampak yang langsung dirasakan masyarakat, Satria? Nah, juga harus hati-hati apakah kenaikan ini memang berdampak positif ya bagi perekonomian domestik dan bagi pasar modal. Karena kalau menaikannya terlalu cepat, sedangkan kita relatif tidak ada masalah dalam sisi nilai tukar rupiah, itu justru bisa menghambat pertumbuhan ekonomi yang baru pulih sejak pandemi ini ya. Itu kita lihat sebenarnya walaupun PDB kita tumbuh 5% gitu loh, itu hanya terkerek di ekspor karena konsumsi dan investasi itu masih lemah. Naiknya hanya 4% itu. Jadi masih perlu hati-hati ya, dan apalagi kan kalau menaikkan bunga terlalu cepat itu juga ada dampak kenaikan bunga utang pemerintah gitu loh, ada beban tambahan di fiskal gitu. Kami menghitung minimal 20 hingga 30 triliun jadi kalau tiap BI itu menaikkan BI rate 25 basis point yang harus ditanggung oleh Kementerian Keuangan dalam sisi beban utang pemerintah. Oke, itu utang luar negeri dan juga swasta berarti ya? Iya, itu baru utang luar negeri pemerintah aja gitu. Jadi pasti kalau swasta juga mengikuti ya gitu. Oke.
yang berhutang kan bukan cuma pemerintah tapi juga swasta. Oke, dengan catatan kalau kecepatan naik. Jadi kalau kecepatan naik efeknya bisa ke utang atau bunga utang, ada juga malah menghambat pertumbuhan ekonomi. Tapi kalau kita bicara lagi soal nilai tukar rupiah tadi, Satria, angkanya tadi masih sekitar 2,5% pelemahannya. Nah, sebenarnya apa indikator untuk nilai tukar rupiah ini? Berapa sih pelemahan ataupun nilai spotnya yang bisa jadi indikator? Oke, ini kayaknya BI harus mulai waspada dan menaikkan suku bunga. Iya, saya rasa itu harus dilihat dari sisi relatif ya. Karena kita itu walaupun sudah melemah 2% tahun ini year to date, sebenarnya secara relatif kita tadi seperti yang saya jelaskan kita kan menguat. Hmm. Dan kalau misalnya BI naik terlalu cepat dan rupiah ya walaupun menguat terhadap mata uang dolar tapi juga menguat terhadap mata uang lain, itu juga impor-impor kita dari negara seperti Jepang dan China itu juga bisa naik. Gitu. Karena mata uang mereka melemah yang lebih dalam terhadap mata uang kita rupiah. Gitu. Jadi saya tuh melihatnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan terlalu berlebihan terhadap pergerakan rupiah terakhir ini. Justru kalau misalnya rupiahnya didukung oleh kebijakan moneter yang terlalu agresif, terlalu ketat, selain juga buruk bagi pemulihan ekonomi domestik, itu justru bisa mengurangi ekspor kita dan justru menaikkan impor. Oke, dan itu tadinya seperti Satria bilang akan berdampak kembali pada pemulihan ekonomi yang terjadi karena salah satunya ada angka ekspor dan investasi tadi. Berarti kalau kita rekap semua nih Satria, kapan BI harus menaikkan suku bunga? Baik, saya rasa BI harus bersifat sabar ya, dan harus bersifat data dependen. Itu memang tekanan untuk BI menaikkan suku bunga itu tidak sedikit gitu loh. Akhir-akhir ini The Fed itu juga sudah berjanji untuk menaikkan suku bunga dengan lebih agresif lagi. Itu mengenai kapan mungkin bisa di kuartal 3 hingga kuartal 4 gitu loh. Tapi senario kami itu sejauh ini masih diiras untuk tetap di 3,5% sampai akhir tahun gitu loh. Base case kalau misalnya rupiah melemah terlalu dalam mungkin ke di atas 15.000 dan lain-lain, itu baru mungkin BI akan mengambil action yang mungkin lebih cepat ya, diantisipasi di kuartal 3. Tapi berarti apa yang dilakukan The Fed nggak perlu bikin BI jadi emosional untuk menaikkan suku bunga ya? Betul, betul. Jadi itu nggak perlu karena Fed itu kan menaikkan suku bunga dasarnya dari 0. Kalau mereka mau naikin dari 0% ke 1,5 hingga ke yang 2%, 200 basis point itu kan wajar bagi mereka. Tapi Indonesia itu dasarnya dari 3,5%, gitu. Oke. Itu. Apalagi sekarang kan suku bunga buat 10-year bond yield itu buat yang 10 tahun di 7%. Gitu loh. Kalau misalnya bank sentral yang memang dasar suku bunga di 0, menaikkan 120 basis point ke 1%, 2% itu wajar. Gitu loh. Tapi kalau misalnya Indonesia yang benchmark suku bunganya 3,5%, one year interest rate di 4,5 hingga 5%, belum perlu menaikkan suku bunga karena secara rate diferensial kita masih sangat tertarik untuk menarik modal asing. Oke, baik. Terima kasih Satria sudah berbagi informasi pada pagi hari ini di Kompas Bisnis. Sehat selalu.